Nah, sekarang kita ada penampilan terakhir nih dari kelas 10-6 yang akan menampilkan pintu bledek Masjid Agung Demak. Kepada kelas 10-6 kami persilahkan. Ya, makasih. Ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini masih pada semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul bareng di acara penampilan kelas yang pastinya seru banget. Betul, dan penampilan kali ini berbeda dari yang lain. Karena kita akan dibawa ke sebuah legenda terkenal dari Jawa Tengah. Yap, kita bakal menyaksikan cerita tentang legenda pintu bledek dari Masjid Agung Demak. Legenda ini menceritakan tentang tokoh sakti bernama Ki Ageng Selo yang konon katanya bisa menangkap petir. Petirnya nggak cuma ditangkap loh, tapi dijadikan inspirasi ukiran di pintu masjid yang terkenal banget loh, yaitu pintu bledek. Keren banget kan ceritanya? Selain seru, cerita ini juga punya pesan penting tentang keimanan, sejarah, dan budaya yang ada di tanah Jawa. Daripada makin penasaran, Langsung saja kita tonton penampilan dari teman-teman kelas kita. kepada para pemain kami persilakan. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Mbak, miknya taruh mana? Bawa dulu. Oh iya. Sing nyanyi ning kono. Pada zaman kerajaan Demak, sebuah desa sering dilanda hujan lebat dan petir yang menggelenggar. Warga hidup dalam ketakutan, dan di sanalah berdiri sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Demak, serta seorang ulama yang bernama Ki Ageng Selo. Hidup sebagai petani membuat Ki Ageng Selo banyak menghabiskan waktunya di sawah. Pada suatu pagi, Ki Ageng Selo dan beberapa warga desa sedang mencangkul di sawah. Sebagian ada yang mengangkat padi. Suatu ketika saat mencangkul, awan hitam memenuhi angkasa disertai angin berhembus kencang. Ki, mari kita pulang. Sepertinya akan terjadi badai. Pulanglah terlebih dahulu. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku terlebih dahulu. Tapi Ki, ini sangat berbahaya. Mari pulang saja. Ki Ageng Selo hanya tersenyum sambil melanjutkan pekerjaannya. Warga itu buru-buru meninggalkan Ki Ageng Selo. Dari kelihatan petir silih berganti menyambar tanah dan sekitarnya. Saat petir mulai bergemuruh, Ki Ageng Selo merasa bahwa ini bukan petir biasa. Sambil mengangkat tangannya, langit hitam memutarkan petir ke permukaan bumi. Angin berhembus semakin kencang, badai petir semakin menggelenggar. Melihat petir yang semakin menggelenggar, Ki Ageng Selo geram. Akhirnya, dengan kesaktian Ki Ageng Selo, petir tersebut berhasil ditangkap. Ki Ageng Selo mengangkatnya di sebuah pohon gandrik.
Perintah Ki Ageng Selo yang telah menangkap petir dan mengikatnya pada sebuah pohon yang telah menyebar ke seluruh daerah hingga sampai di telinga Sang Sultan. Sang Sultan pun memerintahkan penggawanya untuk pergi menemui Ki Ageng Selo. Inilah Ki Ageng Selo yang berada di desa Selo. Dia bisa menangkap petir kemudian diikat pada sebuah pohon. Aku penasaran seperti apa wujudnya. Baik Baginda Sultan, saya laksanakan. Berangkatlah utusan tersebut menuju desa Selo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ki, saya utusan Kesultanan Demak. Kabar Ki Ageng Selo yang telah menangkap petir sudah di Kesultanan. Baginda Sultan ingin melihat wujud dari petir tersebut. Berkenankah jika Ki Ageng Selo membawanya ke istana? Baiklah Doro, saya akan pergi ke istana dengan membawa bledek. Mari saya antar untuk melihatnya secara langsung. Baiklah Ki. Keduanya pergi untuk melihat bledek tersebut. Sesampainya di tempat itu, sang penggawa tak bisa berkata apa-apa. Dia heran melihat kilatan petir yang terikat pada sebuah pohon. Sang prajurit ingin memegang bledek yang diikat oleh Ki Ageng, namun Ageng segera mencegahnya. Esok hari, pada saat Ki Ageng Selo ingin membawa bledek itu menuju Kesultanan, ia sangat terkejut. Bledek itu telah berubah menjadi seorang kakek tua. Lalu Ki Ageng menuntun seorang kakek untuk menuju Kesultanan. Kemudian Ki Ageng Selo menuntun jelmaan bledek tersebut ke hadapan Sultan Demak. Tentu hal ini menjadi tontonan banyak orang termasuk wanita tua bertudung yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan. Mohon maaf Baginda, bledek yang saya tangkap berubah menjadi kakek tua ini. Mungkin ini wujud asli dari bledek itu. Tak apa Ki, aku percaya terlihat kilatan-kilatan petir di sekelilingnya. Itu sudah cukup menjadi bukti. Benar sekali Baginda. Kemudian Ki Ageng Selo berbalik dan berkata kepada penduduk yang hadir di tempat itu, Silahkan kalian amati dengan sesama. Inilah bledek yang aku tangkap waktu itu. Sosok ini akan menghilang jika seseorang menyiramnya dengan air. Namun secara tak terduga, wanita tua bertudung tadi menyiramkan air dari sebuah kendi. Tak lama kemudian suara petir menggelegar. Keduanya pun menghilang bersama kilatan petir tersebut. Kejadian ini telah diperkirakan oleh Ki Ageng Selo sebagai pengingat agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengagumi peristiwa tersebut. Kemudian Kesultanan mengabadikan peristiwa itu dan mengukirnya pada pintu Masjid Demak sebagai simbol tanpa harus menjadikan sesuatu yang dipuja. Selama hidup, Ki Ageng mengajarkan tentang kehidupan pada penduduk desa Selo. Dia juga membuat syair tembang Macapat Papali Ki Ageng Selo. Keinginan Ki Ageng Selo untuk menjadi penguasa diwujudkan oleh cicitnya, yaitu Sutawijaya, pendiri Kesultanan Mataram.
gombasu dodotiro 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 peminta beda ing pinggir dondomano dumatane kanggo sapa mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura sura iya. Nah, jadi itu tadi penampilan drama musikal dari kelas 10-6. Mana tepuk tangannya? Teman-teman, dari legenda pintu beledek tadi, kita belajar bahwa setiap kemampuan harus digunakan untuk kebaikan dan tidak untuk menyombongkan diri. Kita juga diingatkan untuk berani menghadapi tantangan, tetap rendah hati, serta menghargai sejarah dan budaya warisan nenek moyang. Semoga pesan baik hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih untuk para pemain dan semua yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.